Baik teman-teman, kita melanjutkan diskusi pada kesempatan ini dengan memperinci lagi, membuat lebih spesifik, memperdalam mengenai label diagnostik sebagai komponen diagnosis keperawatan. Di video sebelumnya, kita sudah berbicara tentang apa saja komponen diagnosis keperawatan yang terdiri dari label diagnostik, etiologi, batasan karakteristik, dan faktor resiko, di mana label diagnostik itu akan terbagi menjadi problem dan qualifier. Di video kali ini kita akan membicarakan dua hal tersebut lebih rinci. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini adalah memahami terkait dengan label diagnostik itu sebagai komponen diagnosis keperawatan. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ada dua kata. Ada problem, ada qualifier. Kita bahas satu-satu dan nanti di belakang ada contohnya. Problem, yaitu nama diagnosis keperawatan sebagaimana tercantum dalam taksonomi yang ada di Nanda Internasional. Oke, menjelaskan masalah dengan menggunakan kata-kata sesingkat mungkin. Namun, pasti akan ada kekurangan di sini. Yang mana yang namanya problem saja tidak akan bisa menggambarkan apa yang terjadi pada pasien kita. Contoh yang saya bilang di video sebelumnya adalah tentang bersihan jalan napas. Apa yang terjadi pada bersihan jalan napas? Itu hanya sekedar satu rangkaian kata membentuk kalimat bersihan jalan napas. Ada apa? Kan tidak jelas. Tapi bersihan jalan napas ini merupakan suatu masalah. Ya, namun masalahnya apa? Belum tahu. Makanya perlu ada qualifiernya, digunakan untuk memberi arti tambahan pada diagnosis keperawatan. Lalu ditambahkan qualifier sebagai contoh, yaitu ketidakefektifan. Sehingga jika dirangkaikan nanti akan menjadi ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Maka label diagnostiknya akan mempunyai suatu arti bahwa ada masalah di jalan nafas pasien. Ya. Namun kita harus ingat juga bahwa tidak selalu label diagnostik dalam diagnosis keperawatan itu harus selalu berdampingan problem dan qualifier. Ada juga yang langsung ke problem, tapi kebanyakan terdiri dari problem dan qualifier. Saya ada contoh. Nah ini, pola napas atau breathing pattern itu adalah problem. Namun ada apa dengan breathing pattern-nya? Tidak jelas. Makanya harus ditambah dengan qualifier-nya, yaitu ineffective. Artinya ketidakefektifan pada pola nafas si pasien. Ya, mudah-mudahan di video ini kita bisa mengidentifikasi secara rinci. Jika berbicara tentang label diagnosis, maka sebut sebagai contoh yaitu ineffective breathing pattern. Namun, jika lebih rinci lagi, label diagnostik itu terdiri dari hal apa? Ada problemnya, ada qualifiernya. Jika berbicara problemnya itu adalah breathing pattern-nya atau pola napasnya, sedangkan tambahan atau qualifiernya adalah ketidakefektifan. Ini juga akan berlaku di beberapa diagnosis keperawatan yang lainnya. Ingat, ciri dari qualifier kadang itu dia mengatakan ketidakefektifan, ketidakseimbangan. Itu ciri-ciri dari qualifier. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini memberikan kejelasan untuk kita terkait dengan label diagnostik. Ketemu lagi di video berikutnya.